golongan-golongan kiri juga punya usaha untuk menjerumuskan bangsa manusia-manusia untuk dijadikan budak dan teman, dengan cara mengelabui manusia-manusia, terutama orang-orang yang punya ketajaman batin, para spiritual, para indigo, para starseed yang jika tidak hati-hati, mereka akan termanipulasi oleh bangsa-bangsa iblis yang ingin menjerumuskan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Benarkah di akhir zaman ini berbagai ilmu-ilmu yang dulu-dulunya banyak dirahasiakan hanya kalangan Arab ataupun tokoh-tokoh tertentu yang bisa mempelajari, sekarang itu sudah dari awam sampai tokoh-tokoh sudah mengetahui ilmu-ilmu yang dulu dirahasiakan. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sisi gaib yang bisa menjelaskan kebenaran apakah di akhir zaman ini ilmu-ilmu yang dulu itu dirahasiakan sudah mulai terbuka semuanya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, beri beribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, dan digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedulur kita mulai, mohon doanya nggih. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halang sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dibenteng tubuhnya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang menjelaskan apa benar di akhir zaman ini segala ilmu sudah dibuka dengan lebar. Sallallahu alaihi wasallam. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sallallahu Allah. Kita sholat Allah. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Saya dari luar angkasa. Dari luar angkasa. Iya. Ternyata di luar angkasa juga ada makhluk ya? Banyak. Nah, Bermacam-macam, berjenis-jenis. itu mempunyai agama enggak di sana? Banyak. Nah, kalau panjenengan itu agamanya apa? Saya sudah muslim. Oh, juga ada yang muslim. Iya. Kalau selain muslim di sana agamanya apa saja? Sama saja seperti di bumi. Sama saja. Tapi sebelum kita mulai saya cek dulu kebenarannya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau biar akrabnya saya manggil Simba enggak apa-apa ya? Iya. Nah, terus ini kalau saya suguhin makanan bagaimana ini? Terima kasih, enggak usah. Oh, gini. Gini, Mbah, saya mau bertanya. Apa benar di akhir zaman ini segala ilmu apapun itu terbuka dengan luas, dengan gampangnya untuk dipelajari? Apa benar itu, Mbah? Iya. Ini adalah masa yang disebut dengan terjadinya masa transformasi kosmik, masa transisi, yang mana dalam masa transisi yang disebut dengan transformasi kosmik, tercurah energi kosmik yang sangat luar biasa, yang mana energi tersebut bisa diakses atau diserap oleh siapapun. Bergantung dari niat dan keinginan setiap individu masing-masing. Sebab masa ini adalah masa transisi. Masa yang memang harus ada reset ulang penyeimbangan alam semesta ini. Maka dengan itu terjadilah perubahan-perubahan yang ada di bumi ini. Baik dari bumi itu sendiri dan para penghuninya. Sebab saat ini bumi ini sudah perlu untuk diperbaiki. Sehingga banyak relawan-relawan pasukan dari seluruh penjuru galaksi untuk ikut membantu memperbaiki titik-titik bumi ini. Mohon maaf, Mbah, motong sedikit ya. Iya. Panjenengan tadi kan bilangnya makhluk-makhluk
di galaksi-galaksi itu mau membantu di bumi. Maksudnya makhluk di galaksi itu makhluk apa, Mbah? Ada golongan manusia yang dibantu oleh para malaikat-malaikat untuk membenahi titik-titik yang ada di bumi ini, agar nanti jika terjadi pembersihan dan reset ulang, dampaknya tidak begitu besar. Di samping itu untuk membantu manusia-manusia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran semesta yang penuh dengan sifat cinta dan kebijaksanaan, penuh welas asih, menghilangkan ego diri, bisa sinkron dengan semesta. Sebab bumi ini sudah banyak mengandung beban, sehingga nanti saatnya tiba terjadi pembersihan. Sebab layaknya semesta ini adalah bisa dikatakan makrokosmos yang mempunyai titik-titik yang saling terhubung dan saling mengikat, yang perlu untuk dibenahi dan diaktifasi. Titik-titik tersebut terdapat pada gunung-gunung, piramid-piramid, candi-candi, induk-induk kristal yang semuanya saling menopang. Sehingga perlu untuk dibenahi ulang. Itulah semesta yang dikatakan makrokosmos. Sama halnya seperti diri manusia. Mikrokosmos itu jagat alit atau manusia itu sendiri. Sehingga saat ini terjadi curahan energi yang luar biasa. Yang mana bisa diakses dari siapapun. Namun yaitu tadi, golongan-golongan kiri juga punya usaha untuk menjerumuskan bangsa manusia-manusia untuk dijadikan budak dan teman dengan cara mengelabui manusia-manusia, terutama orang-orang yang punya ketajaman batin, para spiritual, para indigo, para starseed yang jika tidak hati-hati, mereka akan termanipulasi oleh bangsa-bangsa iblis yang ingin menjerumuskan manusia.
mereka bekerja dengan teknologi, juga dengan ilmu-ilmu yang telah mereka padukan dengan ilmu-ilmu iblis. Namun di sisi yang kanan tetap ada juga yang membimbing agar manusia-manusia terselamatkan dan tercerahkan, tidak terjebak dalam manipulasi-manipulasi iblis. Manusia-manusia ya pilihan yang memang diberi tugas sebagai penyeimbang dalam menghadapi proses alam yang akan terjadi. Sebab akan terjadi penyeimbangan yang mana saat ini energi negatif berada di atas angin, yang mana proses penyeimbangan tersebut memang harus terjadi restart, pembersihan, meskipun harus terjadi bencana-bencana yang akan terjadi. Gini Mbah, panjenengan tadi katanya kan penghuni di luar angkasa. Apa jenengan itu sejenis yang disebut manusia di bumi itu adalah alien itu Mbah? Ya, Dia juga menaiki kendaraan seperti piring terbang itu yang dikenal di alam manusia ini. iya, Itu sebenarnya juga ada tenan toh Mbah? ada. Bukan cerita ataupun dongeng itu. Makhluk-makhluk luar angkasa itu lengkap. Jenisnya banyak. Yang hidup di seluruh penjuru galaksi ini. Yang terdiri dari triliunan galaksi di semesta ini. Ada yang murni manusia. Ada campuran. Ada golongan iblis. Ada golongan bangsa jin. Bahkan ada makhluk yang memang dulu diciptakan bukan dari golongan jin, bukan dari manusia, bukan dari malaikat. Bahkan ada yang hidup di sebuah planet perak. Yang sebetulnya sudah diberitakan oleh beliau Nabi Muhammad. Kalau boleh tahu Mbak, terus makhluk-makhluk di luar angkasa itu kok katanya mau membantu nanti pada waktu akhir zaman. Nah itu dengan cara apa makhluk-makhluk itu bisa membantu manusia nanti di akhir zaman itu Mbak? Nanti ada tugas tersendiri. Namun saat ini yang diperbaiki adalah titik-titik itu tadi. Grand pineal bumi, seperti halnya manusia, ada jaringan saraf-saraf, titik-titik, atau orang menyebut titik-titik latifah. Seperti itu, seperti halnya alam ini juga punya titik-titik yang memang harus diaktifkan untuk menjaga keseimbangan. Sebab antara manusia dan alam semesta ini sangat terkait erat, saling terkait
Makanya seharusnya manusia itu bisa selaras, sinkron dengan alam. Jangan justru malah merusak alam itu demi keuntungan nafsu mereka yang saat ini sudah merajalela, yang sudah berada di atas angin. Sifat-sifat serakah, ketamakan, ego diri, ingin menguasai, seperti itu. Bahkan saat ini bangsa manusia sendiri yang saat ini sudah sombong menciptakan teknologi yang merusak alam itu sendiri. Bahkan ada negara yang secara sombong menghancurkan bumi dengan mengebur kedalaman bumi yang sangat dalam. Itu sangat merusak bumi. Seperti halnya bangsa Atlantis dulu, ketika sudah puncak-puncaknya teknologi dikuasai, justru malah merusak alam dan menghancurkan alam. Bahkan moralnya sudah mulai rusak, berjiwa agresor untuk menghancurkan dan menguasai bangsa-bangsa lain yang seharusnya bangsa-bangsa antar satunya saling kerjasama dan saling menghormati. Sifat-sifat ketamakan ingin menguasai inilah yang memicu untuk kembali bumi ini direstart ulang. Berarti kata-kata penyaringan atau merestart alam itu untuk dikembalikan yang lebih baik dong Mas? Ya, ibarat bumi ini sudah tua, sudah banyak penyakit, sehingga ibarat manusia seperti tumor ganas yang harus diamputasi. Gambarannya seperti itu. Untuk mengembalikan bumi ini menjadi baik. Meskipun harus memakan korban manusia. Toh itu yang sudah ditakdirkan. Bangsa-bangsa iblis juga ingin mengambil haknya apa yang mereka usahakan. Mengambil jiwa-jiwa yang sudah mereka kuasai. Namun perlu diketahui bahwa petugas-petugas yang baik juga punya tugas untuk menjadi pencerah, penyelamat bumi ini, bahkan menyelamatkan arwah-arwah yang kacau, arwah-arwah yang dijadikan budak-budak, arwah yang tidak bersalah, yang mungkin masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan arwah-arwah yang memang sudah jadi jatah iblis, yang secara sengaja menjual jiwanya kepada bangsa-bangsa seperti ini. Ya udah ya Mbak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
Nggih Mbah, terima kasih atas berita bocoran rasa-rasa di alam sana Mbah. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nggih, saya terima kasih banget Mbah. Monggo panjenengan undur diri, lanjutkan tugas lagi Mbah. Ya, Jika banyak kekurangan kesalahan, ya maaf sebesar-besarnya. kami mohon maaf jika ada sesuatu yang memang harus disembunyikan lebih dulu. Ya monggo panjenengan undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku bertempat tinggal di luar angkasa. Ternyata beliau-beliau itu juga bertugas untuk membenahi ataupun menservis jika di bumi ini ada kerusakan. Jadi makhluk itu juga mengamati dari luar angkasa. Kalau bumi mulai ada kerusakan, dari makhluk itu juga bertugas untuk membenahi bumi ini. Kami tekankan sedulur semua, jangan 100% percaya apa yang dikatakan Sogab ini. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.